Bemcot! Harus semangat. Semangat pasti. Harus semangat. Pasti semangat. Barusan sebelum gue tadi jalan kemari, gue ngeliat tuh yang postingan lu, yang lu lagi konten yang undang Atta itu, ada tuh yang komen tuh di situ tuh. Apa tuh? Lamtur kayaknya terlambat nih tayangnya. Nah, ini karena kan kemarin kita minggu udah tayang tuh. Banyak bang. Nah makanya banyak yang di DM juga gini. Maksudnya gini ya, kita kan juga punya pekerjaan yang lain. Pekerjaan yang lain, gitu loh. Bukan ngempanin ego kalian semua. Enggak, tapi memang betul sih ya. Mungkin kemarin itu kan karena ada ada bukan masalah juga sih. Ada rencana saya mau keluar kota. Iya, minggu lalu. Makanya kita percepat. Lebih cepat. Memang biasanya Lamtur tuh kalau nggak muncul di Selasa, ya di Senin ya Don ya. Tapi sebetulnya hari Minggu emang kita ketemuan. Dan tadinya gue mau bikin konten sama Bang Fe, tapi Bang Fe ada kegiatan lain. Iya, itu dia. Gitu, jadi ya. Nah, Don, yuk. kita sekarang di mana Don? Ada di Tifosi Sports Center. Dan ini menjadi tempat home base kita sekarang. Yes. Gila tuh. Jadi untuk niat ngopi dan teman-temannya, mohon maaf, nanti next time kita berpisah. Ya, bestie sabar. Bestie sabar. Gitu ya. Nah, ini warnanya keren banget, abu-abu nyemot. Abu-abu nyemot. Don, ini kita sebelum nanti ngebahas masalah Lamtur Don. Oh ya? Apa yang terjadi di pekan kemarin Don? Seru. Tentunya ini sangat menarik, kita harus ngebahas masalah review pertandingan. Review ya. Review Pertandingan di pekan yang lalu dan cukup menarik di mana memang kita melihat bagaimana kedikdayaannya sang pendekar di awal-awal kedatangan seorang Ricardinho. Yes. Ya, tidak terkalahkan, satu kali draw dan akhirnya justru malah tragis. Harus pupus. Mereka harus menerima kekalahan di pekan terakhir dan di akhir dari pertandingan mereka dua match terakhir dengan 2 kekalahan melawan Halus dan BTS. Yes, yang ajaib lawan Halus sih. Ya. Karena ada udah imbang masih power play ya. Ya, itu yang namanya pilihan. Bukan. Maksud gue itu adalah keberuntungan ya. Ya. Paling tidak kalau kita lihat memang keberuntungan untuk Halus tuh memang sampai detik akhir itu masih dapat ya. Masih dapat ya. Raka ya. Gol terakhir ya. Dari power play. Dan yang menarik nih Don. Ya. Setelah mereka bisa menyamakan kedudukan Don, menjadi 3-3, ya, pendekar. Gue bingung. Mereka tetap memaksakan di detik terakhir. Kenapa masih memainkan power play? Ya itu tadi gue ngomong. Lo ngomong gitu? Gitu. Oh, gue ulang ya? Oh, alah. Gue gak konsen berarti. Iya. Jadi itu perlu dipertanyakan juga Don ya? Ya sebetulnya kembali lagi ya. Mungkin BW pengen memaksimalkan menang ya, gitu. Pengen memaksimalkan waktu yang ada untuk mencari poin 3. Yes. Tapi ya itu kembali kepada pelatih masing-masing. Balik lagi. Ya kan itu kan ada risikonya. Ada risiko. Semua. Tapi gue agak sedikit kecewa. Ya maksudnya selebrasi berlebihan kayak gitu. Ya sebetulnya boleh lah selebrasi mah oke aja. Tapi kalau bisa jangan sampai jangan sampai provokasi lah, menimbulkan provokasi. Dan sayang. Dan yang menarik juga sih kalau saya bilang sih di dua pertandingan terakhir memang beberapa skill-skill yang dimiliki oleh Ricardinho memang keluar. Ya, menarik. Gue suka banget, gue orang yang suka skill. Cuman sayang tercoreng dengan gol bunuh diri dari Ricardinho. Ya, dia gol bunuh diri ya. Iya, dia mau buang bola, akhirnya bolanya masuk. Tapi apapun juga usaha dari Ricardinho. Dan menarik Don, gue ngebaca statement dari Ricardinho ketika dia ditanya sama seseorang. Itu dia. Yang pertanyaannya begini Don, bagaimana menurut Anda dengan futsal Indonesia? Kata Ricardinho gini, untuk semakin maju harus banyak berproses, bekerja keras untuk membangun kompetisi, iklim kompetisi yang benar-benar sehat dan profesional. Itu statement dari dia. Artinya memang kita masih banyak kekurangan. Ya pasti kalau kekurangan udah pastilah. Ya pelan-pelan lah kita perbaiki lah semuanya. Ya paling tidak dengan kehadiran pemain top seperti ini kan masukan itu sangat penting ya Don ya. Oke Don, kita mulai langsung membahas dari pertandingan pertama di hari Sabtu. Hari Sabtu ya, main di Gor Unesa, ada Pelindo menghadapi Safin, ini seru. Akhirnya Pelindo mendatangkan juga Socrates Matulesi, tapi hari pertama tuh nggak ada Kaisar ya. Kaisar datang baru dari kedua ya. Baru dari kedua dan berarti Don, yang kita ngonten itu Don, didengar Don. Paling nggak didengar nih, ya kan? Didengar, nggak tahu siapa yang denger ya Don ya. Dan akhirnya kita lihat bagaimana hasilnya positif. Pelindo mendapatkan 2-1, dapat 6 poin ya. Ya, sempat kalah di babak pertama. Sempat kalah, tapi mereka bisa 3 poin pertama di hari pertama. Selamat lah, pokoknya lah. Ya. Buat Caca. Akhirnya setelah 1, 2, 3, 7 kali kalah, akhirnya menang juga. Buat Yos Adi juga selamat Yao. Ya, selamat Yao. Akhirnya keputusan Yao, mungkin walaupun berat buat Yao, tapi ternyata ada hasil. Ya. Oke, lanjut big match. KMC BBK menghadapi Bintang Timur Surabaya.
Nah, Ya. sudah sesuai prediksi kita. Ya, Bintang Timur Surabaya, tapi skornya juga ketat Bang, 3-5. Iya, sempat 1-1 juga. Betul. Diimbangi oleh Geravan ya. Ya, tapi babak pertama tuh ditutup sama Timur tuh 2-1. 2-1. Ada bolinya hat-trick Bang. Ini bolinya nih Kelas. ini Bang, apa? Lu mau tau gak gol pertamanya dia? Ini keren banget. landing ya. Enggak, dia dipasing kalau nggak salah sama Iqbal tuh sama Pak. Iya. Dia seperti kayak kaki kanannya dia angkat Don. Hmm. Nah kaki kiri yang mengenai bola. Iya. Terus bola itu begini. Nizar udah jatuh, bolanya di atas kepala Nizar. Oh. Itu skillnya. Itu canggih ya. Ya. Makanya saya bilang ya dengan kehadiran pemain yang punya kualitas top level gitu. ya, ini membuat futsal Indonesia semakin menarik ya. Ya, betul sekali. Dan tadi yang kita bahas, pertanyaan selanjutnya Pendekar lawan Halus. Pendekar Halus. Babak pertama sempat 1 sama, gol dari Neto dan Abdu. Iya. Lalu endingnya tuh 4-3 untuk Halus. 4-3. Ini poin krusial ya bagi Halus ya. Iya. Karena gimana juga Halus membutuhkan kemenangan. Iya, masih berjuang ya di Betul. zona degradasi. Betul. Dan si Big John ya Junaidi menjadi Pemain terbaiknya lah Man of layak. the match. Walaupun di ending dia sempat selebrasi di Dan depan ini prediksi kita salah ya. Kalau Salah. kita jagoinnya pendekar. Pendekar. Ternyata memang ketika kita menjagokan pendekar, jangan-jangan para main halus nih pernah nonton nih. Gue balikin nih omongan lu berdua nih ngomong gitu Don. Tapi paling nggak ini jadi motivasi loh Don. Betul. Bener Don. Pasti. Jadi begini loh. Kalau menurut gue nih, apa yang kita omongin di sini itu kalau bisa menjadi satu hal positif, menjadi dorongan motivasi buat orang-orang mungkin atau klub yang kita omongin mungkin bukan kita omongin ya, kita prediksi mungkin akan gagal, ternyata bisa membalikan keadaan. Jadiin motivasi aja. Iya, itu jadi motivasi. Jadi motivasi, jangan baper. Jangan nggak usah baper ya. Oke. Sip. Selanjutnya DB Asia menghadapi Famos. Ini Iya. sempat unggul Famos 2-0, tapi akhirnya imbang 3-3. Iya. Padilah ya, pivot dari Bekasi dan juga Iqbal. Anak Bekasi asli, PDAM Tirta Bagasasi. Iya. Ardian Kaspari juga makin moncer aja nih Bang. Yoi. Ini Juga mungkin ada- nanti kompetisi berikut mungkin banyak diincar juga nih. Kayaknya tahun depan bakal pindah sih. Iya. Banyak yang ngincer kayaknya. Betul. Oke, itu hari pertama. Hari pertama. Di hari kedua kita ada Pelindo Jakarta menghadapi Halus. Nah, itu dia. Ini menarik juga Bang. Menarik. Ini Imbang di babak sebenarnya pertama derby Jakarta yang dimainkan di Semarang. di Surabaya. Oh ya Unesa ya. Kok Semarang sih Unesa ya. BTS tuh rumahnya. Betul. Lupa gitu. gua. Nah ini yang menarik ada si Israel Megantara ya, yang pemain Kelahiran 2004 itu dia bisa mencetak 2 gol di pertandingan melawan IPC. Iya. Oh sorry, satu lawan Pendekar, satu lawan IPC. Iya. Nah tapi skornya endingnya Pelindo 3-2. Menang Pelindo 3-2. Betul, Sarip 2 gol. Hidayatullah. Ya, Syarif Hidayatullah pemain senior ya. pemain senior. Pemain senior kembali menunjukkan giginya, Tajinya ya. tajinya, juga. sama jakunnya. Lak-lakan. Oke, selanjutnya Lanjut. ada pertandingan DB Asia menghadapi Safin. Ya, Ini Safin selalu unggul di babak pertama. selalu tapi nggak konsisten. Sayangnya endingnya dia harus kalah 5-4. Ini seru Ya. banget. Kejar-kejaran skor. DB Asia sempat unggul sampai 3-1 apa 4-2. Ini di pekan kemarin ini Safin 2 kali kalah ya. 2 kali kalah. Tapi kalahnya tipis-tipis semua sih. Tipis, ya. Ini Jadi sangat disayangkan ya, Safin kembali belum bisa mendapatkan poin maksimal dan menurut saya mungkin semakin berat ya. ya Jalan untuk Safin untuk bisa bertahan Don. itu dia. Ya. Lanjut. Terakhir Kancil BBK menghadapi Famos. Ini juga kejutan Bang. Famos bisa menang lawan Kancil BBK. Iya. Dan ini tentu membuat Famos juga jauh lebih aman lagi ya. Betul. Dia dari klasmen sementara. Sementara Kancil BBK udah lebih dulu aman ya. Ya sebetulnya Kancil dengan materi kayak gitu harusnya bukan cuma aman Bang. Betul. Paling tidak bisa lah masuk ke 3-4 besar lah ya. Yes, gitu. Nah, terakhir ada big match Pendekar United menghadapi Bintang Timur Surabaya. Nah, ini yang menjadi pertandingan terakhir dari Ricardinho. ini enak nih untuk dibahas. Oke, Karena bahasnya di saya- Lantur apa di sini? Di sini karena ini preview ya, review mending di sini aja. Di sini. Oke. Iya. Ya, jadi babak pertama sebetulnya Bintang Timur cuma unggul 1-0. Tapi di endingnya sampai selesai tuh 4-1. Nah, Iya, betul. ada hal yang menarik kalau dari gua. Pertama, Subhan dan Pandega nggak main. Kalau Pandega nggak tahu kenapa. Kalau Subhan tuh nggak boleh main, Bang. Karena ada perjanjian mungkin Secara enggak, memang Kontrak. memang iya. Iya, Bukan karena, tapi ada perjanjian di bukan- muka iya. ketika pada saat dia dilepas ke Pendekar. Iya. Nah, ketika Pendekar berhadapan dengan BTS, Iya. dia tidak boleh main. Jadi Subhan ngomong langsung sama gue Betul. waktu kemarin di Iya. skor, dia bilang
seperti itu. Ya memang Don, di liga-liga Eropa juga begitu, Don. Ada yang kayak gitu, juga, tapi ya. ada juga yang akhirnya boleh diizinkan main gitu. Ada. Itu kembali kepada masa perjanjian kedua tim. Betul. Itu aja. Nah, tapi yang menariknya, Don, kalau lo memang nggak nonton, gue bisa ceritain, Don. Ya. Dari menit-menit awal, dari detik awal itu peluit dibunyikan, itu tensinya luar biasa. Luar biasa ya. Gengsnya gila-gilaan. Ya, betul. Itu luar biasa ya. Bagaimana setiap pemain ini menunjukkan keinginan untuk menang. Betul. Sehingga akhirnya banyak sekali ya pelanggaran keras, intrik di dalam lapangan, memancing emosi para pemain, bahkan juga ke official, ke band segala macam itu terjadi. Yep. Dan yang menariknya adalah ketika ada satu hal yang sangat lucu, yaitu masyhur dari BTS, Bang Henry. Lu juga tahu ya, tahu. Yang datang atau lari nyerang Neto ya. Di dalam lapangan Neto juga kaget dan akhirnya langsung makin rame lah. Terlihat juga ada argumen ya antara Ricardinho dengan Mas Dimas, dan ini membuat suasana itu emang ya kalau kita lihat emang menarik ya. Betul. Karena memang ini aura-aura pertandingan kompetisi yang memang kita lihat biasanya memang memancing emosi. Iya. Dan untungnya memang tidak melebar kemana-mana. Ya, selesai itu kembali pertandingan berjalan dengan lancar. Ya cuma disayangkan lah ya, Don. Ya sayang ya, maksudnya endingnya kayak gitu. Ya walaupun emang kedua tim sebetulnya sih bagi pendekar udah nggak penting juga secara poin. Nggak bakal ke atas, ke bawah juga nggak bakal. Iya. Tapi kalau bagi Bintang Timur kan ini poin yang sangat penting karena itu bisa memelihara peluang mereka untuk juara. Tapi mungkin juga sangat penting juga buat seorang Ricardinho, Don. Karena ini adalah ending buat dia. Iya kan, walaupun memang dengar kabar juga nih dia akan dikontrak 3 tahun, Don. Dan kemungkinan akan kembali lagi tahun depan, yang which is tahun ini juga akan dimainkan ya. Di bulan Desember. Dan kabar-kabar gosipnya nih, Neto, lu tau nggak kemana? Neto ke? Nah, gosip-gosipnya dengarnya ke BTS. Mungkin tuh Henry salah perkenalan kali. Mungkin juga. Henry itu begitu tuh. Besok tahun depan ya, tahun depan ya bro. Gitu. Tapi itu gosip ya. Nanti kita bahas di Lamtur. Kalau dari kemarin Atta sih bilang tergantung istrinya Ricardinho. Oh gitu ya. Ya kalau emang ya kembali kepada manajer ini ya, RI 1 masing-masing ya. RI 1. Betul. Portugal 1. Menteri Keuangan. Ya tergantung memang. Semua tergantung lah. Betul. Ya, kalau emang istrinya masih nyaman untuk membawa dia ke sini, masih datang. Kalau enggak mungkin masih tetap mau berkarir di Eropa. Betul. Iya kan? Oke. Itu aja untuk review pertandingan kali ini. Nanti kita akan masuk ke Lambetura Futsal. Bentrot. Balik lagi ke Lambetura Futsal. Lambetura Futsal ya membahas isu-isu yang beredar, sensitif beredar di kalangan perfutsalan yang bisa membuat orang baper, tapi jangan baper sama kita. Kita hanya membahas, kita memberikan informasi, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pengetahuan baru ya bagi setiap orang yang suka futsal. Kadang ada sesuatu yang memang nggak dibuka oleh di publik. Itu dia. Kita coba buka. Tipis-tipis saja. Kita akan bahas setajam silit. Waduh, tak tokai dong. Don, pakai Don. Ini menarik Don. Ini kompetisi udah mau habis. Ada nggak sih gosip mengenai klub-klub mungkin yang sudah berencana mengganti pelatih, nyari pemain baru, atau mungkin format kompetisi Don yang lu sudah dengar-dengar dari federasi mungkin akan ada perubahan? Ada nggak? Gue belum sih, kalau belum dapat data ya. Kalau bukan data sih, informasi kayak misalnya pemain-pemain yang bakalan pindah segala macam, bla bla bla. Ya memang ya pasti nggak jauh dari klub-klub besar. Iya. Yang punya duit lah. Ya, yang punya duit, yang nggak punya duit kan masih mikirin degradasi apa kagak juga kan. Betul. Gitu. Ya tahun depan bisa survive lagi juga belum tentu berangkat. Benar. Ya ini menarik ya. Mungkin juga besok juga nanti kita akan lihat nih. Mungkin kalau terjadi 2 tim ya yang degradasi ya. 2 tim ya, saat ini untuk klasemen sementara ya. Tadi kita belum sempat bahas apa. Iya enggak gue tanya setiap ini 2 tim. Ini 2 tim yang terdegradasi, gue juga nggak yakin Don. Mungkin dia akan mengikuti lagi Liga Nusantara lagi untuk bisa lolos. Iya. Menurut gue ya. Betul. Terus mungkin juga ada beberapa mungkin tim-tim yang tidak terdegradasi juga mungkin ada di dasar klasemen. Mungkin juga ya bisa aja menjual timnya, lanjut, ya kan. Betul. Kita akan melihat nanti yang akan menarik ini pada saat di kompetisi baru bulan Desember. Gosipnya sih Desember. Nah, pasti akan ada tim-tim baru lagi nih yang nongol. Ya tapi kan kalau di Indonesia kalau belum bikin kick off jangan percaya kan. Iya, jadi percaya. Jangan percaya omongan kita deh. Kita kan cuma menyebar gosip aja. Oke, Bang. Kita langsung yang menarik itu sebenarnya di bawah dulu, Bang. Di bawah dulu ya. Nah, di bawah ini bisa dibilang sisa pertandingannya itu
Pelindo sisa 2, Famos sisa nih Famos ada kata halus, Giga, Safin ini sisa 4 semua nih. Maksimal poin Safin itu kalau misalnya menang semua itu 12, 21. Iya. Nah, DB Asia Jabar berarti DB Asia Jabar pun masih bisa terdegradasi. Safin terakhir lawan siapa, Don? Nah, ini kita nanti dilihat jadwalnya. Kita terus ada Giga juga poin 12. Jadi DB Asia Jabar aja masih belum aman, Bang. Betul. Ya, DB Asia Jabar masih belum aman. DB Asia, Pelindo, Famos ada kata halus belum aman. Sedangkan Giga dan Safin itu sementara ini paling bawah. Iya. Gitu. Jadi artinya mungkin masih ada 3-4 tim lagi di bawah ini yang bisa terdegradasi ya. Betul. Masih seru. Sementara kalau untuk yang di atas hanya cuma tinggal 2 ya yang bersaing. 5 ya maksudnya kalau itu 7 tim, Bang. 2 yang terbawah, 5 lagi di atas 5. Iya, yang masih punya peluang kan. Yang masih punya peluang untuk bisa degradasi kan. Iya. Nah, yang saya bahas tadi barusan adalah yang teratas. Teratas cuma tinggal 2 doang tim nih. Ya, kalau yang race on trophy ya. Betul, race of champions. Itu cuma tinggal BTS sama Black Steel. Betul sekali. Nah, ya, dua tim ini bedanya apa, Don? Yang mana nih? Kita bahas yang mana dulu nih? Ya tadi gue tanya, BTS sama Black Steel bedanya apa? Tadi kita mau bahas bawah dulu tadi. Enggak, cuma sebentar doang. Bedanya apa? BTS sama Black Steel. Enggak ada. Pertandingannya sama jumlahnya. Ada lah bedanya lah. Apa? Bedanya ada dong. BTS, BS. Ya Allah, pelawakan bapak-bapak. Lu kayaknya kagak maksud gua gini, perbedaannya tuh misalnya filosofis, maksudnya sesuatu yang emosi dong. Ada nilai gizinya. Enggak, gua apaan bedanya? Enggak, gua bedanya apa? BTS sama BS. Bedanya T. Apa tuh T? Loh, Black Steel nggak ada T-nya. Iya. Tapi gue kira lo mau singkatan T-nya siapa? Nggak ada. Keren T-nya tuh Tanu. Enggak. Enggak ketikutan. Don, gue tuh cuma mau mancing aja Don, tingkat intelijensia lu. Bang, itu bukan intelijensia Bang, jujur. Itu intelijensia tapi yang apa? Yang receh. Enggak apa-apa. Kalau gue malah mikirnya tuh, gila apa nih filosofi? Justru gue intelijensia ketinggian. Belum makan. Kita di sini kita repotnya nggak ada makanan Don. Karena ini kafe belum jadi Don. Belum jadi ya. Kita belum ngomong kita di mana. Kita sekarang ada di studio di Tifosi. Di Tifosi kita punya studio sekarang. Keren. Ini terima kasih ya buat semua teman-teman yang sudah menonton kita, yang sudah juga membuat kita ya sedikit mendapat penghasilan untuk pelan-pelan bikin ini tempat ya Don ya. Amin. Terima kasih, amin. Sudah mulai dapat monetize banyak. Jadi kita rencananya mau nyewa villa. Nggak ada hubungan. Di Cibodas. Nggak ada hubungan. Ya, terima kasih pokoknya tetap nonton terus konten-konten kita. Oke. Ya. Lanjut ya. Lanjut. Di yang bawah ya. Tingkat bawah. Yang bawah ini gue mau lihat jadwal sebetulnya. Jadi jadwal pertandingan mereka tuh si pemain tim-tim ini itu si Safin itu besok bakal ketemu sama Halus. Wah, ini seru. Safin di pekan kemarin ini 2 kali kekalahan. Sementara Halus 1 kali menang, 1 kali kalah. Yes. Bener kan? Betul. Nah, artinya ini kemampuan dari Safin ini pasti mereka akan keluarkan. Betul. Pasti ini soalnya pertandingan terakhir sisa pertandingan 4 terakhir ya. Tapi kalau di futsal sendiri menurut Don, ada nggak sih Don kayak model apa ya istilahnya kayak jual beli pertandingan? Gue sih ngomongnya nggak mau sekasar itu ya. Dia emang Mister. Enggak, gue tuh bisa ngebaca pikiran lu, tapi lu pengen cari kata yang halus. Benar. Kata yang halus. Kata yang Safin. Kata yang Safin, kata yang tanda kata. Bukan. Kata yang maksudnya begini loh. Ya mungkin nggak ada klub-klub mungkin yang karena mungkin kasihan atau segala macam mereka udah merasa aman, mereka memberikan kemenangan atau melepas pertandingan itu gitu. Ya nggak ada bukti juga sih Bang. Nggak ada bukti juga sih. Nggak ada bukti juga. Gitu. Jadi ya udahlah ya. Ya udahlah ya, sama-sama tahu lah ya. Nah, ini menarik nih. Tanggal 13-14 besok itu akan bermain di GOR UNJ Jakarta. Ya, nonton nggak? Tanggal 13 gue ada siaran malam, tapi kayaknya bisa deh. Oke, nanti kita atur ya. Nah, hari pertama itu Sadakata udah ketemu Giga. Ya. Nah, jadi berarti kita jangan preview dulu ya. Maksudnya Sadakata itu masih Giga itu masih main lawan Sadakata dan juga Safin. Safin lawan Giga. Nih, jadi Giga itu sisa pertandingan 2 pertandingan mereka nih lawan Sadakata, lawan Safin. Nah, terus selanjutnya lawan Famos, lawan IPC Perindo. Artinya Giga akan menghadapi seluruh tim yang notabene masih bisa degradasi. Iya, jadi artinya persaingan untuk degradasi ini sangat seru. Sapu bersih. Giga aman. Benar.
Benar. Lanjut ke Safin ya. Safin masih sisa main lawan Halus. Lalu lawan Giga. Itu besok di UNJ. Jadi kalau mereka menang 6 poin, mereka bisa naik. Di pekan terakhir masih main dia? Pekan terakhir masih main. Safin itu akan menghadapi pertama Sadakata sama Kancil. Wah. Dari pekan terakhir lagi di mana? Pekan terakhir di Giga. Oh, di Lampung ya? Iya. Balik ke Lampung. Wah, Giga dia kesempatan dia udah bisa dapat poin. Betul. Nah, itu tuan rumah. Itu ini ya. Itu yang Safin sama si Giga ya. Lalu di atasnya Halus. Halus besok tuan rumah. Lawannya Safin sama lawannya BTS. Rasionalnya dapat 3 poin dari Safin. Betul. Walaupun Safin juga pasti mati-matian, tapi lawan BTS nggak mungkin, karena BTS juga mau menang. Ya, artinya kalau dibilang nggak mungkin, maksudnya mungkin akan persaingan ketat. Tapi kalau soal secara materi jelas BTS unggul segalanya. Tapi pertandingan belum dimulai, jadi silakan berasumsi juga. Nah, terus kalau di atasnya itu Halus besoknya di Lampung Halus main lawan Kancil BBK dan juga DB Asia. Artinya Halus pun punya 4 pertandingan yang cuma 1 pertandingan yang lawan papan atas. Iya. Sementara 3 tim yang lainnya ini masih sama-sama berjuang untuk bisa tidak terdegradasi. Iya, betul. Ya. Ini menarik nih antara 3 tim itu. Ini menarik. Kan menarik dong. Nah, terus di atasnya si Halus itu ada siapa ya? Sadakata ya? Bukan. Iya, betul, Sadakata. Nah, Sadakata ini sisa pertandingannya. Sadakata itu lawannya cukup inilah ya, cukup kuat juga ya. Artinya tapi tim-tim degradasi juga, Bang. Siapa? Keluarkan datanya dong. Bentar. Dari bisa kita bahas. Kok ini lagi? Sadakata. Itu kalau bahasa Bataknya Sadakata itu 1 kata. Oh, Sadakata itu 1 kata. Oke. Sadakata. Ada nggak? Ada. Nah, ini dia. Benar. Nah, oke. Sadakata besok main lawan Giga FC di Jakarta. Juga lawan Cosmo. Berat tuh. Cosmo berat. Ya. Cosmo juga berasa tuan rumah lah karena main di Jakarta kan. Iya, betul. Lalu Sadakata akan menghadapi Salvin FC di Lampung dan juga Famos. Juga. Sama tim-tim juga yang mau lolos dari degradasi tuh. Sebetulnya sih kalau lihat papan klasmen ya, ini kalau misalnya dikerucutin lagi, ini tinggal mungkin ya kalau gue bilang Famos, Sadakata, Halus, Giga sama Safin. Kenapa gue bilang Pelindo dan DB Asia Jabar masih aman? Karena antara Giga, Safin, Halus, Sadakata masih gubuk-gubukan di situ. Benar nggak? Benar. Tapi kalau misalnya gue bertanya ke lu Don ya, gue bertanya ke lu, prediksi lu aja lah. Ya nggak apa-apa lah, kita kan cuma berandai-andai. Bisa baper. Menurut lu yang akan terdegradasi siapa? Kalau gue sih antara 4 ya. Kok 4 ya? 2 langsung sebut 2 dong. Nggak, soalnya gini, soalnya Giga. Gue minta 2. Udah nggak usah disebut lagi yang lain. Ya kalau 2 saat ini Safin sama Giga. Menurut lo itu yang paling terdegradasi? Ya, tapi gue melihat Giga punya peluang untuk jadi tuan rumah itu. Jadi tuan rumah itu bisa jadi kan beda tipis-tipis ya. Ini tergantung Halus pekan ini bisa ngalahin Safin apa kagak sih. Ya udah, maksud gua yang mana? Udah 2 itu. 2 itu gua. 2 itu. Menurut gua. Benar. Iyalah, mau nyoba mau ngorek apa lagi? Korek yang dalam nih. Saya juga bilangnya itu. Iya. Saya pikir Halus masih tetap bisa bertahan. Jadi kita sama nih sepakat nih, Giga mungkin yang akan degradasi sama Safin. Tapi Giga tuh masih punya peluang banget tuh, karena dia terakhir tuh main di kandangnya. Betul. Tapi karena juga nggak jaminan dong. Nggak jaminan. Nggak jaminan karena apa Don? Yang akan menjadi jaminan mereka bisa menang dengan gampang itu pasti non teknis Don. Oke. Iya dah. Ya non teknis kan tuan rumah non teknis. Nah, baik. Non teknis itu udah mati kata yang banyak lah, menyeluruh lah. Apa tuh? Macam-macam lah. Bisa dijelasin nggak Bang? Nggak usah. Orang-orang futsal pasti mengerti. Tapi mudah-mudahan sih nggak ada faktor non teknis ya. Kita berharap karena apa? Memang skala kepentingan di akhir-akhir kompetisi itu pasti akan banyak bergerilya Don. Oke. Ya nggak di mana-mana lah. Nice. Gitu. Bagus sudut pandangnya tuh, gue suka banget. Nice. Oke, Bang.
Itu di degradasi Bang, di zona degradasi. Ya, di atas. Berarti kita sepakat ya 2 tim tersebut yang kemungkinan. Kalau di atas itu kalau nggak salah kalau Black Steel itu tinggal melawan Famos sama Cosmo ya kalau nggak salah ya. Ya, kita akan lihat jadwal. Terus BTS juga ngelawan Famos juga tuh BTS. Satu lagi saya nggak tahu siapa. Mereka tuh sisa pertandingannya cuma di Jakarta atau aja Bang. Betul. Udah di Jakarta aja. Penentuannya besok di Jakarta ini juaranya udah. Penentuan juara. Karena di Lampung udah nggak ada lagi mereka main. Ya, ini menarik sih kalau menurut gua karena semua kembali lagi nanti bagaimana nanti Cosmo juga tampil pada saat menghadapi ini ya Black Steel ya. Betul. Oke. Coba. Black Steel itu akan menghadapi Famos Mataram di hari pertama dan di hari kedua akan menghadapi Cosmo. Tapi Bang, yang menariknya Black Steel itu akan bermain sebelum Bintang Timur Surabaya menghadapi Famos di hari kedua. Jadi main duluan. Kalau misalnya Cosmo bisa nahan imbang, Bintang Timur Surabaya bisa juara tuh karena dia menang head to head. Pertandingan pertamanya Seri kalau nggak salah. Seri. Loh, gini, yang hari pertama ya maksudnya kali pertama Black Steel lawan Famos Mataram, Bintang Timur lawan Halus. Ya itu kan belum menentukan kan. Dan apalagi dengan kualitas lawan kan pasti tapi kalau misalnya nih, Don, kalau misalnya di pertandingan hari pertama ini Bintang Timur Black Steel menang, itu belum menentukan juara. Belum. Tetap harus ditertarik lawan Cosmo. Betul. Lawan Cosmo draw masih ada kemungkinan Bintang Timur yang juara. Iya. Bintang Timur kalau menang juara. Poin sama tapi head to head. Head to head menang Bintang Timur. Oh gitu. Iya. Poin sama tapi head to head. Betul. Jadi Bintang Timur Surabaya itu berarti pertemuan pertama Bintang Timur ngomong sama DH suruh main mati-matian. Ya iyalah. DH juga pasti pengen menang. Iya, sebetulnya kalau kayak gitu nggak mungkin mereka pengen inilah ya. Jadi waktu pertandingan pertama itu skor 3 sama Bang. Saat Bintang Timur menjadi tuan rumah. Nah, lalu pada saat Black Steel menjadi tuan rumah, skor Bintang Timur menang 1-0 yang di Medan. Jadi secara head to head itu unggul Bintang Timur Surabaya. Betul. Jadi kalau misalnya seandainya imbang, Bintang Timur menghadapi Cosmo dan Bintang Timur Surabaya, Black Steel menghadapi Cosmo imbang, dan Bintang Timur bisa sapu bersih ya. Nah itu poin akan sama. Dan itu akan juara si Bintang Timur. Ini akan menarik karena ya juara ditentukan di Jakarta, kota para pemenang. Asik. Ya, lanjut ya itu justru yang menarik ya dari perebutan ini. Artinya kita kan menjelaskan bagaimana skema perebutan ini yang terjadi seperti apa. Tapi kalau pertandingan pertama hari pertama tiba-tiba Halus bisa nahan imbang Bintang Timur Surabaya, wah itu udah bisa dipastikan juaranya si Black Steel. Yang pasti BTS harus sapu bersih. Iya, jangan tergelincir aja. Kalau imbang, ya kalau kalah apalagi lah ya. Nih, Don. Di pertandingan pertama itu yang main lawan BTS kan, lawan Halus ya. Ya. Di match yang ke jam berapa tuh? Jam 4 baru itu. Yang kedua jam 12. Bukan. Yang ininya Black Steel jam 4 ya. Yang jam 4 sore. Black Steel jam 2. Yang jam 2. Berarti setelah BTS. Hari pertama Bintang Timur main jam 12 disiarin. Terus Black Steel Famos main jam 2. Let's say ini dua-duanya sama menang ya. Nah, terus yang di terakhir yang main duluan siapa? Black Steel. Nah, kalau Black Steel menang sama Cosmo udah habis sudah kan? Iya. Bintang Timur sama Surabaya udah sama Famos sudah selesai. Ya udah, berarti udah cuma tinggal friendly match tuh ya. Iya. Pertandingan terakhir ya. Itu pertandingan penutupan. Jadi ini menarik ya. Jadi pastinya memang kalau memang dua-dua tim ini menang di pertandingan pertama dari Sabtu, nah yang menentukan itu nanti justru malah di pertandingannya Black Steel dulu. Sayangnya nggak disiarin di TV ya. Nggak disiarin ya? Disiarin kayaknya. Pasti ntar diundang loh. Disiarin dong. Nggak, gue mahal. Perlu komentator fenomenal kayak lu. Nggak, gue mahal. Karena lu kan ayolah. Karena lu kan tuh apa ya, kosakatanya ya kan, terus icebreakernya itu bagus, jokesnya bagus, sekarang banyak konten di mana-mana, pasti dikejar orang Don. Paling nagih utang. Aduh. Pokoknya ya kita berharap nanti di pertandingan di pekan terakhir besok ini semuanya berjalan seru lah. Ya, lancar. Jadi kita juga enak nontonnya. Betul. Dan nanti kalau memang ada info-info tentang gosip-gosip lagi, pemain yang mau dibeli siapa yang segala macam, kita akan update. Oke Bang. Nah Bang udah 3:30 nih kita ngomongin preview. Review langsung. Oke, langsung kita ke preview. Ya, karena habis kita mau latihan kan. Yoi. Bentrot preview pertandingan pekan ke-21
di UNJ. Pekan ke-20 Bang, sorry. 20 ya? 20 ya. 21-nya berarti baru di ini. Iya. Baru di mana? Di Lampung. Oke, Bang, lanjut ya. Yes. Pertanyaan pertama hari Sabtu 13 Agustus. Cepat aja kita ya. Sadakata Cosmo JNE 60-40 Cosmo JNE. Sama, 60-40. Bintang Timur Surabaya Halus FC. Gua Bintang Timur Surabaya 55-45. Gua 60-40. 60-40. Black Steel Famos Mataram 60-40 Black Steel. 60-40 Black Steel. Giga FC Kota Metro Safin Futsal. Gua 55-45. 50-50. 55-45 gue Safin. Gue 50-50. Iya. Oh udah. 50-50. Oh 50-50 tuh ini ya imbang ya. Lu gimana sih lu berharap gue satu nama gitu ya? Gue lapar. Ya Allah. Ini dia fan emang. Oke, kita terus. Ya lanjut. Bang, gue bingung 50-50 kok. Iya. Gak gue kira lu 50-50 milih ini. Untuk siapa katanya lu? Iya. Don. Oke. Lanjut. Minggu 14 Agustus. Sadakata Giga Kota Metro. Sadakata Giga. Giga ya? Iya. Gua 55-45. Gua yang ini 50-50. Oke. Safin Halus. Gua Halus 55-45. Halus 55-45. Black Steel Cosmo JNE. Wah! Ding 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 ding. 55-45. Black Steel. Lu Gua sama 55-45. cari aman. Tuh, kalau cari aman gua 50-50, Bang. Oke, Kalau cari aman gua 50-50 lah. Ayo langsung lanjut. Bintang Timur Surabaya Famos Mataram 60-40 Bintang Timur Surabaya. Iya. Sama, saya 70-30 deh. Oh. Karena udah milih Black Steel ya? Enggak sih, artinya gini loh. Kalau kita ngeliat kan dengan kemampuan timnya lah dong. Iya, ini kan kita based on ini aja. Itu kalau misalnya di situ di pertandingan itu misalnya mereka bisa clean sheet ya. Nah, itu lebih luar biasa. Oke. Itu aja Gitu. dari review Lam Tour sampai preview untuk pekan ini. Ya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Fanart Huta Barat Dan juga Coach Donzol Dontok. Ya, YouTube Coach Donzol. YouTube Coach Donzol. Lalu follow Instagram Fanart Huta Barat 8 Official. Ya, follow juga Instagramnya Coach Donzol, Donizola. Dan kita, Coach yang nge-coach. Ya. Dan kita akan balik lagi dengan isu-isu gosip-gosip yang seru-seru. Isu-isu dan susu-susu. Yo, Bemco!